Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita ada tugas wawancara ilmu nagom bersama Ustaz dari Samsudin. Jangan lupa ikutin terus. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jadi kami di sini untuk meminta izin mewawancarai Ustaz. Kalau boleh tahu ya, Ustaz siapa? Saya Erwin Syamsuddin. Ya, biasanya ada yang manggil saya Erwin, ada yang manggil saya Syam, tapi saya minta jangan panggil saya Udin. Jadi biasa dipanggil siapa Ustaz? Ustaz Erwin. Ustaz Erwin. Ya, jadi kami di sini ingin mewawancarai Ustaz untuk mengenai tugas kami yaitu ilmu nagom. Jadi Ustaz boleh langsung ngomong. Ya, silahkan terkait ilmu nagom. Ya, kita bincang-bincang aja. Iya, kan? kita bincang-bincang aja. Ya, sesuai pengetahuan saya. Ustaz, kalau boleh tahu udah berapa lama berkecimpung di dunia nagom? Berkecimpung di dunia tilawah. Saya itu belajar ilmu nagom yang kelas 2 MTS, yaitu di SMA. Sekarang saya sudah di semester 3, tepatnya di S2. Di SMP 2 tahun, SMA 3 tahun, terus kuliah 4 tahun, ya, S1, terus sekarang S2 hampir 2 tahun juga, ya. Jadi sudah berapa bulan lagi? Lama tuh. Mungkin 10 tahun lebih. Ya, baru lagi 10 tahun. Jadi kurang lebih 10 tahun saya belajar apa itu namanya nagom apaan, dan alhamdulillah ya selama belajar banyak yang saya kuasai. Ya, maksudnya di nagom ini saya terus belajar bagaimana membaca Al-Quran itu dengan baik, dan tentunya dengan juga. Bagaimana cerita perjalanan untuk Ustaz hingga berada di sini? Perjalanan saya belajar berarti ya. Ya memang ilmu nagom ini banyak orang bilang ilmu ini khusus orang-orang yang berbakat gitu kan. Atau misalnya kamu punya potensi untuk menjadi apa, kalau biasanya orang yang belajar nagom sudah ahli Qori atau yang perempuan Qorian ya. Sebenarnya awalnya saya tidak mengerti itu, karena dorongan orang tua ingin anaknya itu bisa makin membaca Al-Quran. Akhirnya saya dipertemukan dengan seorang ustadz yang kebetulan itu guru pertama saya belajar ilmu nagom. Tadi di kelas 2 SMP. Terus bertemu, belajar nagom, dan sampai titik ini sangat luar biasa. Hasil dari jerih payah. Sebenarnya belajar nagom itu memang kalau dibilang gampang sulit. Tapi kalau memang kita berpikir itu gampang, tidak ada yang sulit sebenarnya kalau belajar ilmu nagom. Soalnya kalau ilmu nagom ini dia ilmunya tidak bisa, dalam artian tidak bisa ditulis. Ilmu nagom ini tidak bisa ditulis, dia bisa dipelajari ya, dengan seorang guru, dan pemahaman itu sudah harus melekat di insting manusia.
mesti seorang murid tersebut ya. Jadi walaupun misalnya contoh saya ajarkan yang baru belajar, saya ajarkan misalnya lagu ini, lagu A, lagu B, tapi dia coba tulis, itu tidak bisa. Lagu nahwan misalnya ajarkan seperti ini, dia tulis nah, tapi ketika dibaca coba tidak bisa. Lagu itu memang harus dengan guru belajar, soalnya praktek ya, tidak bisa. Mungkin secara materi, contoh misalnya ciri-cirinya, terus dalam artian intonasi suara dan sebagainya, tingginya nada, mungkin bisa ditulis. Tapi ketika pemahamannya, terus prakteknya itu sulit kalau memang kita cuma menggunakan tulisan. Terima kasih Ustaz, mungkin bisa dari teman saya. Dan momen yang paling Ustadz berkesan di dunia tilawah, kalau boleh tahu apa aja yang pernah Ustadz ikuti dalam lomba tilawah? Kalau momen yang berkesan ketika belajar ilmu nahwu yang pertama ya, kita tampil di depan orang ya, itu berkesan sangat luar biasa. Terus yang kedua, kita bisa saling belajar dengan orang-orang yang sekiranya mahir di bidang itu. Yang ketiga, kita bisa merasakan nikmat yang sangat luar biasa ketika belajar nahwu. Tentunya momen yang berkesan biasa bagi seorang yang sudah Al-Quran, khususnya di bidang nahwu, ketika sudah berada di panggung MTQ, panggung perlombaan, itu yang momen yang paling berkesan. Apalagi ketika kita sudah berjuang dan hasilnya itu kita rasakan, itu yang sulit untuk diungkapkan. Toh kita berjuang mati-matian untuk mencapai satu tujuan, tiba-tiba tujuan itu tercapai. Nah, itu yang sangat luar biasa. Apalagi ketika lomba, ya mungkin teman-teman di sini pernah lomba, ketika lomba menang, nah, itu sulit untuk diungkapkan. Ya bahagia, senang, sedih, percabulan di situ. Dan apa aja Ustaz yang pernah bisa ikuti? Ya, untuk perlombaan yang sudah saya ikuti dari mulai SMP tingkat kanak-kanak ya. Jadi tilawah kanak-kanak sudah saya ikuti, tilawah remaja sudah saya ikuti, terus tilawah dewasa sudah saya ikuti juga ya. Cuman kemarin saya memang fokus di murotal qiraat sab'ah, dan alhamdulillah kemarin di titik puncak di Kalimantan Selatan saya bisa mendapat prestasi di peserta terbaik ketiga cabang qiraat murotal remaja. Jadi itu momen yang sangat luar biasa dan prestasi yang sudah saya capai. Tentunya di balik itu semua tidak semata-mata kok gampang dia mencapai itu semua, tidak. Saya berjuang untuk itu ya dari kanak-kanak saya berjuang. Lomba gagal itu terhitung saya banyak. Kalau bisa dihitung gagal saya itu lebih dari 30 kali. Saya lomba gagal lagi, saya lomba gagal lagi ya. Cuman saya yakin kegagalan saya ya pasti suatu saat akan membuahkan hasil ya. Banyak orang-orang terutama guru sendiri berkata ini kesuksesan yang tertunda, kamu terus belajar dan alhamdulillah ya saya bisa mencapai itu semua.
Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Ada lagi. Ya Ustaz, di ilmu nagom ini kan ada berbagai versi nada bacaan. Iya. Nah, nada bacaan apa yang paling antum senangi dan kuasai di ilmu nagom ini? Kalau ilmu nagom itu, misalkan ada yang memanggil ilmu nagom atau ilmu jawad atau ilmu tilawah, sama saja. Cuman memang di seni baca Quran ini, ilmu nagom, kita bisa bagi menjadi dua. Bisa menjadi dua. Yang pertama itu tadi ilmu yang mujawad. Nah, dalam artian di mujawad ini dia cara pembawaannya itu berbeda dengan cara pembawaan yang kedua ini murattal. Nah, jadi mujawad ini terhitung memang agak memerlukan tenaga yang lebih, persiapan yang lebih, dalam artian napas harus kuat, suara harus kuat, nah, terus pemahaman untuk membawakan intonasi lagu, terus tekanan lagu itu harus lebih. Sementara kalau yang kedua murattal ini terhitung tidak banyak naik, ya, hanya lurus-lurus saja, tetapi tidak mengurangi kenikmatan atau keindahan pembacaan ilmu nagom tadi atau ilmu seni baca Quran, ya. Jadi kalau untuk seorang qori atau qori'ah, mereka dituntut memang untuk menguasai 7 nagom itu. Ya, tidak dipungkiri juga mungkin ada lagu-lagu yang mereka suka, gitu ya. Kalau ditanya saya suka yang mana, soalnya saya dituntut untuk 7-7 itu suka, gitu. Gitu. Jadi tidak bisa cenderung saya harus suka yang ini, gitu, enggak. 7-7 harus suka, dan mau nggak mau harus belajar, dan mau nggak mau harus diaplikasikan terus. Nah, itu. Jadi kalau misalnya nagom itu 7-nya itu mempunyai ciri khas memang. Jadi contoh, kalau orang yang sudah sering belajar nagom, sudah menguasai, contoh hal ketika baca Quran pun dia ketika mungkin keadaan perasaannya lagi bahagia, dia pakai nagom yang ini. Saya sudah pakai nagom yang ini nih, kayaknya agak malas nih, saya ganti deh pakai nagom yang agak sedih. Terus setelah itu saya pakai nagom yang agak sahdu. Banyak di situ nagom-nagom. Kalau ditanya sering bacanya apa, mungkin saya seringnya kalau untuk murattal, ya. Kalau untuk murattal saya sering baca lagu Bayati, terus Hijaz, itu yang sering saya baca. Pun yang lain juga selalu saya baca, tidak sering untuk murattal, karena memang kalau murattal itu ketika kita sholat, apalagi bagi seorang laki-laki, kita harus kita aplikasikan, kan. Jadi saya ketika imam, contoh saya bawa itu lagu-lagu Bayati, Hijaz, sesuai apa yang saya suka, gitu kan, ketika dibaca di pembacaan murattal. Bisa dipahami, ya. Jadi ada mujawad, ada murattal. Jadi ada, kalau misalnya di cabang MTQ itu ada tilawah, ada tartil. Jadi kalau tilawah sudah bisa dipahami, yang mungkin seperti yang dipelajari di kamus ilmu nagom, dan kemudian murattal juga kita harus tahu. Jadi ketika ada imam membaca Quran dengan dengan lagu, itu berarti lagunya masuknya kepada, kalau genre itu genrenya murattal, gitu. Kalau misalnya ada seorang yang membaca Al-Quran, ketika dia mempunyai nada tinggi di satu acara, itu biasanya mujawad, gitu. Boleh diberikan satu contoh Ustaz yang sering antum baca atau ayat Oke. Contoh misalnya
tadi pemahaman untuk mujawad dan murattal ya. Mungkin saya banyak materi tapi praktek sekarang. Contoh misalnya kalau untuk mujawad, mujawad itu contohnya nggak usah banyak-banyak, bismillah aja dulu, lafaz bismillah. Ketika mujawad, lafaz bismillah ini agak sedikit melambat dalam artian tempo bacaannya. Jadi kan kalau kita belajar tajwid ada tempo bacaan, hadar, tadbir, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kalau mujawad, contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu untuk mujawad, agak lambat. Beda dengan murattal. Kalau murattal seperti biasanya. Contoh itu lagu Bayati yang tadi, ini Bayati murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia terdengar dalam artian tidak terlalu berat untuk dibaca. Jadi mujawad dan murattal. Terus contoh misalnya lagi misalnya Al-Fatihah. Kalau mujawad dia punya tingkatan. Nah, dari Bayati terus sampai dengan Bayati Syuri. Nah, ada Bayati Qorar, ada Bayati Nawal, ada Bayati Husaini, ada Bayati Jawab, Jawab, Syuri, nah, terakhir Syuri. Jadi kalau murattal tidak bisa dibawa semua, nah, jadi harus salah satu. Jadi kalau untuk mujawad, contoh Qorar juga, kalau kita usikan bada'tu bi bismillahi fin naumi awwala, dan seterusnya. Ya, kita praktekkan di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu untuk mujawad. Makin perpindahan lagu makin naik nadanya. Terus nawa bada'tu bibis, nah, kan beda dengan Qorar. Bada'tu bibis, kalau nawa ada naik. Bada'tu bibis Ar-Rahmanir-Rahim. Hampir sama. Nah, kalau sudah paham itu kurang lebih sama dasarnya dengan tausi. Terus di lagu selanjutnya ada Husaini kan. Wasannaitu sallallahu rabbi ala ridha. Nah, kita praktikkan di Alhamdulillah jangan. Pokoknya harus, kalau belajar nagom itu harus insting kitanya harus main. Jadi wasannaitu alhamdulillah, bersama kan? Gitu. Jadi instingnya yang main. Kalau seperti itu tidak bisa ditulis. Kalau memang bisa ditulis hebat. Tapi dia bisa direkam. Nah, dengan cara merekam dia bisa belajar. Tapi kalau ditulis lagunya gini. Nah, ketika kita satu hari tidak buka catatan itu, tidak diulang, gimana dengan nadanya? Nah, itu. Jadi wasannaitu sallallahu rabbi ala ridha alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya sampai nada yang paling tinggi. Tapi kalau murattal
Quran beda. Monoton begitu saja. Dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, jadi diulang-ulang terus nadanya. Berputar-putar di situ, cuman yang membedakan nanti mungkin dikasih variasi yang berbeda. Gitu. Terima kasih Ustaz. Ustaz mau nanya, mungkin ada nggak sih tipsnya ini yang harus kita lakukan sebagai pemula untuk di dunia tilawah itu apa aja selain latihan? Yang pertama, tadi memang yang tips yang paling baku yang tidak bisa dirubah itu latihan. Yang kedua, itu ketika kita ingin belajar tilawah, kuasai dulu dasar ilmu tilawah, ilmu nagom. Boleh menggunakan tausih tadi, itu dasar. Boleh juga menggunakan makro. Makro itu surah yang sudah dibuat sedemikian mungkin oleh ustadznya, oleh seorang qori. Nah, dan itu dipelajari dan dipahami. Jadi memang tingkatan seorang qori dan seorang pelajar nagom ini tingkatannya itu pemahaman. Nah, bisa kita ikuti, contoh kita mendengar orang mengaji, kita bisa ikuti, tapi belum tentu dia bisa paham. Nah, ada juga seorang qori yang dia bagus suaranya, terus panjang nafasnya, tapi pemahaman untuk ilmu nagom ini tidak punya. Dalam artian ketika ditanya ini lagu apa, dia tidak paham. Ini lagu apa, dia tidak mengerti. Nah, contoh misalnya kita mendengar sholawat. Sholawat itu tidak jauh dari ilmu nagom, nada-nadanya. Nah, jadi sholawat ini kita bisa tirukan, tapi ketika ditanya ini sholawat ini mengandung nada apa sih, mengandung nagom apa sih, kita tidak tahu. Nah, dan tinggal strategi untuk seorang pelajar yang memperdalam ilmu nagom ini untuk pemahaman. Tipsnya yang selanjutnya tadi, yang kedua tadi apa? Yang pertama Yang kedua pemahaman. Nah, pemahaman ini bisa kita pelajari dengan banyak mendengar. Nah, jadi kalau misalnya seorang guru sudah diajarkan, kita rekam, kita dengarkan. Nah, setelah kita dengarkan, kita praktekkan. Nah, jadi untuk kita bisa ilmu nagom itu, ya banyak mendengar, karena memang kalau banyak menulis, mereka tidak paham, tidak akan bisa paham. Tapi kalau untuk ilmu nagom ini kita dituntut untuk banyak mendengar. Nah, jadi kalau misalnya contoh ada seorang pelajar yang baru belajar itu, dia susah untuk menangkap satu lagu saja. Ya, karena satu lagu ini ada variasi-variasi, ya, ada naik turun nadanya. Ya, kadang mereka tidak pahami. Nah, jadi ketika guru contohkan, coba kamu baca, mereka tidak paham. Bisa mungkin, tapi awalnya saja. Nah, tapi kalau misalnya kita sering mendengar dan mempraktekkan, adapun seorang guru mengajarkan, dia bisa langsung cekatan untuk menangkap sumber lagu itu. Bisa jadi gurunya mengajar sekali, dia langsung bisa menangkap dan langsung bisa mempraktekkan. Gitu. Jadi yang kedua, yang tadi latihan, yang kedua banyak mendengar. Tetapi untuk menjadi seorang qori,
yaitu ada beberapa faktor kan untuk menunjang semua. Yang pertama suara dan juga nafas. Suara ini ada latihannya juga, nafas pun begitu sama. Jadi kalau suara ada, kita kalau bagi seorang qari itu melatih tinggi nada suara itu dilatih. Yang kedua, kelenturan dia membacakan ilmu bacaan Al-Quran, membacakan ayat Al-Quran dengan lentur, dalam artian dia tidak kaku pendengarnya. Itu latihan untuk suara. Dan yang ketiga, kelembutan. Ini kelembutan suara itu yang tingkatannya sudah lumayan ya. Yang terakhir di suara ini namanya zuk. Zauk ini artinya rasa. Nah, kalau misalnya seorang qari sudah membaca Al-Quran dan pendengarnya itu hadirinnya sudah menangis, nah itu punya rasanya sudah masuk. Jadi dalam artian seorang qari itu membaca Al-Quran sampai kepada seseorang yang mendengar. Nah, jadi banyak tuh seorang qari yang mengaji ya, hadirinnya pada menangis sedih. Nah ini dalam artian bukan ingat sesuatu ya, memang mendengar bacaan dia yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua tadi, poin kedua, nafas. Nah, nafas ini bisa dilatih. Nah, dilatih dalam artian dengan kita menahan nafas. Yang pertama itu dilatih. Yang kedua dengan bersuara, dalam artian untuk menahan nafas ini. Nah, jadi seorang itu diusahakan melatihnya. Kita contoh buat menahan nafas 30 detik ya. Besoknya lagi kita usahakan untuk 35 detik. Besoknya lagi usahakan 40 detik. Nah itu untuk tahap pertama, untuk latihan nafas. Yang kedua, latihan nafas itu dengan mengeluarkan suara. Nah, jadi contoh mengeluarkan suara ini, dia kuat 30 detik, besok harus 35 detik, dan besok harus 40 detik. Dan seterusnya itu dilakukan continue istiqomah. Nah, itu yang bakal menunjang seorang itu bisa bagus atau tidak membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran, khususnya di ilmu nagom. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin itu sudah cukup mewakili pertanyaan kami. Semoga ini telah mencukupi untuk tugas nilai nagum kami. Terima kasih Ustaz atas waktu dan ilmunya. Sama-sama. Semoga ilmu yang dipelajari di kampus itu harapan semua guru ya tentunya bisa manfaat nanti ketika di masyarakat. Nah, gitu. Ya tentunya terus belajar. Tentunya kan merasa saya masih belum bisa, saya belum menguasai, belajar terus. Soalnya kalau sudah cinta dengan Al-Quran, pasti dia juga akan cinta dengan agama Al-Quran. Soalnya itu anjuran Nabi kan, untuk menghiasi suara umatnya ketika membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Nah, itu anjuran Nabi. Mungkin itu pesan saya. Iya, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.